raksasa manajer aset Wall Street yang mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar, melakukan kesepakatan strategis untuk memperdalam jejaknya di dunia kripto melalui kemitraan dengan protokol peminjaman DeFi Morpho. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 17 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana di tengah ketidakpastian pasar kripto yang kerap memicu kepanikan investor, MicroStrategy mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Perusahaan pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia ini menegaskan bahwa neraca keuangan mereka dirancang untuk bertahan dalam kondisi pasar paling ekstrim sekalipun. Dalam pembaruan strategi perusahaan, manajemen strategi mengungkapkan bahwa mereka memiliki bantalan likuiditas yang cukup kuat. Bahkan mereka mengklaim bisa bertahan meskipun harga Bitcoin jatuh ke level 8.000 dolar. Angka tersebut sangat jauh di bawah harga pasar saat ini, yang sekaligus menepis kekhawatiran banyak pihak mengenai potensi margin call atau likuidasi paksa aset Bitcoin mereka. Rahasia di balik kepercayaan diri MicroStrategy terletak pada struktur permodalan mereka. Perusahaan berencana melakukan langkah agresif dengan mengubah utang menjadi ekuitas dalam 3-6 tahun ke depan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban pembayaran bunga tunai dan memperkuat posisi modal perusahaan tanpa harus menjual kepemilikan Bitcoin mereka. Dengan mengonversi kewajiban utang menjadi saham perusahaan, MicroStrategy secara efektif menghilangkan resiko gagal bayar akibat fluktuasi harga aset digital. Strategi acquisition ini memungkinkan perusahaan untuk tetap memegang teguh prinsip hold dalam jangka panjang, terlepas dari badai besar bear market yang mungkin terjadi. Pernyataan ini memberikan sinyal jelas bahwa MicroStrategy tidak berniat mundur. Michael Saylor dan timnya tampaknya telah memperhitungkan segala risiko, termasuk skenario kiamat kripto. Bagi para pemegang saham MSTR dan investor Bitcoin, jaminan bahwa tidak akan ada aksi jual paksa dari whales terbesar ini tentu menjadi angin segar di tengah volatilitas pasar. Untuk detailnya, kalian bisa melihat sendiri tweet dari MicroStrategy di sini. Ya, kemudian kita langsung saja lanjut ke berita yang kedua. El Salvador menerapkan long term strategi dengan melakukan DCA Bitcoin setiap hari. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Jadi El Salvador ini setiap hari akan membeli sebesar 1 Bitcoin. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Pengelola dana abadi Endowment Fund universitas paling bergengsi di dunia, Harvard University, membuat manuver mengejutkan di pasar aset digital. Dalam laporan terbaru, institusi ini tercatat melakukan rebalancing portofolio dengan memangkas kepemilikan Bitcoin mereka sebesar 21%. Keputusan ini bukan sinyal bahwa institusi besar mulai meninggalkan kripto. Sebaliknya, Harvard menggunakan dana hasil penjualan untuk melakukan diversifikasi agresif dengan membuka posisi baru di Ethereum dengan nilai mencapai 87 juta dolar. Langkah Harvard ini dinilai sebagai taktik rotasi sektor yang cerdas. Setelah menikmati kenaikan harga Bitcoin yang substansial, wajar bagi manajer investasi sekelas Harvard untuk melakukan profit taking sebagian. Pengurangan exposure Bitcoin ini kemungkinan besar bertujuan untuk mengurangi resiko konsentrasi aset tunggal, sembari tetap mempertahankan porsi mayoritas kepemilikan mereka di aset kripto terbesar tersebut. Jika Bitcoin dianggap sebagai penyimpan nilai store of value, Ethereum kini semakin dipandang sebagai infrastruktur teknologi yang vital bagi ekosistem keuangan masa depan, utility play. Dengan masuknya Harvard ke Ethereum menunjukkan bahwa smart money mulai melirik potensi yield dan kegunaan jaringan yang lebih luas dibandingkan sekedar memegang aset pasif. Manuver ini menjadi indikator awal yang menjadi panggung bagi Ethereum untuk mengejar ketertinggalan performanya, didorong oleh adopsi institusi pendidikan dan keuangan global. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. T. Rowe Price mengajukan dokumen ke SEC untuk meluncurkan ETF Litecoin. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini.
Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir hari ini. Langkah besar terbaru datang dari Apollo Global Management, raksasa manajer aset Wall Street yang mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar, melakukan kesepakatan strategis untuk memperdalam jejaknya di dunia kripto melalui kemitraan dengan protokol peminjaman DeFi Morpho. Langkah ini bukan sekedar investasi pasif, melainkan sinyal bahwa institusi keuangan global mulai mengambil peran aktif dalam tata kelola infrastruktur blockchain. Dalam pengumuman resminya, Apollo mengungkapkan rencana untuk mengakuisisi hingga 90 juta token Morpho selama periode 48 bulan ke depan. Pembelian ini akan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pembelian pasar terbuka, open market, dan transaksi over the counter (OTC). Kesepakatan ini menempatkan Apollo sebagai salah satu pemegang kekuasaan voting power yang signifikan dalam ekosistem Morpho. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan pasar peminjaman on-chain pada protokol Morpho, sebuah langkah yang diyakini akan meningkatkan likuiditas institusional di sektor DeFi. Morpho merupakan inovator dalam efisiensi modal DeFi. Protokol ini memungkinkan peminjaman P2P yang lebih efisien dibandingkan model pool tradisional. Bagi mereka, masuk ke Morpho bukan hanya soal spekulasi harga token, tetapi juga tentang integrasi teknologi. Dengan memegang token tata kelola, Apollo memiliki suara dalam pengembangan protokol, manajemen resiko, dan struktur biaya di masa depan. Galaxy Digital dilaporkan akan bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk Morpho dalam transaksi bersejarah ini. Masuknya Apollo mengikuti tren Big Finance yang mulai merangkul DeFi secara terbuka, menyusul langkah serupa dari pemain besar seperti BlackRock. Analis menilai bahwa durasi kesepakatan selama 48 bulan menunjukkan komitmen jangka panjang, bukan sekedar strategi pump and dump. Melansir melalui data yang ada, harga token Morpho sempat merespon positif pasca pengumuman ini, mencerminkan optimisme terhadap adopsi institusional yang lebih luas. Langkah ini merupakan bentuk validasi bahwa infrastruktur DeFi semakin matang dan siap untuk menangani arus modal skala besar dari Wall Street. Untuk detailnya, kalian bisa membaca sendiri di website morpho.org di sini. Ya oke, kemudian saya share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 85.847 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 217 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus, namun tetap ingin berinvestasi di kripto, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka link tersebut, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 17 Februari 2026. Kalau kalian melihat dalam 24 jam terakhir, Bitcoin cenderung mengalami sideways. Kalau kalian lihat dalam 7 hari terakhir, Bitcoin masih terhitung mengalami penurunan hampir 2%. Dan sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin seperti Ethereum, XRP, BNB dalam 24 jam terakhir pun terhitung masih mengalami sideways. Kalau kalian lihat dalam 7 hari terakhir, pasti kebanyakan juga mengalami hal yang sama, yakni penurunan sedikit. Jadi inilah kondisi market kripto di tanggal 17 Februari 2026, dan besok di tanggal 18
Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.